ternyata sekian kemudahan tadi itu belum tentu menghasilkan uang, belum tentu menghasilkan kualitas diri, dan belum tentu menghasilkan kinerja seseorang. Kecuali harus ada pelatihannya. Disinilah rumah YouTuber itu punya posisi. Walaupun Anda berada di kampung, di jalan sempit, tetapi pikiran Anda harus global. Global, harus itu bongkar pemikiran Anda. Dan harus merubah mindsetnya. Nah, makanya kalau kita merubah mindset itu cocoknya dengan kopi perubahan. Harus ada perubahan nih. Isu penting di Indonesia hari ini adalah perubahan, mengubah mindset. Mengubah mindset ya. Dan saya juga berharap kepada kontestan Pilpres itu harus memiliki visi ke depan tentang ekosistem digital. Memiliki perubahan terhadap konsep digital ekonomi gitu ya, Pak Dokter. Karena diprediksi bahwa Indonesia itu akan menjadi kekuatan digital ekonomi di Asia Tenggara. Nah, ini dahsyat ini. Dahsyat. Dicatat itu. Siapa yang memiliki konsep seperti itu? Saya membaca visi perubahan AMIN itu. Salah satu yang akan diunggulkan adalah skill mengenai digital ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Yusuf? Baik ya. Pemirsa Paraswa TV, saya sekarang berada di Cafe Omah YouTuber. Jadi ini cafe Pak Dr. Ubedillah. Bukan kafe biasa, tetapi kafe memiliki visi bagaimana membuat sebuah ekosistem digital di Indonesia, anak-anak muda terutama. Luar biasa ya. Karena apa? Potensi anak muda di digital itu terlihat dengan jelas. Kalau kita lihat data yang APJI Asosiasi Pengusaha Internet itu ada 215 juta pengguna internet. Anda saat ini. Dan ke depan ini ekosistem digital itu semakin. Baik, tetapi ada yang lebih menarik lagi, Pak Dokter. Di sini ada produk. Apa ini? Ini sudah saya coblos duluan. Ini kopi perubahan. Kopi Komando Panglima Santri. Oke, Pak Dokter, kita coba ya. Anda bagaimana melihat saya sengaja datangkan ke Omah YouTuber. Kira-kira bagaimana nih melihat visi dan ekosistem yang akan dibuat oleh Cafe Omah YouTuber ini? Wah, ini luar biasa. Ini yang saya tunggu-tunggu ini. Nih, gini para YouTuber, para anak muda, orang dewasa juga perlu mengikuti dinamika ini ya. Saya ingin mengaitkan data yang disampaikan Pak Yusuf tadi dengan tren dunia. Tren dunia ini ya. Tadi Pak Yusuf menyampaikan bahwa ada 215 juta pengguna internet di Indonesia, dan itu pasti bisa kita yakini trennya akan terus naik, menggila gitu. Nah, ada tren lain Pak Yusuf di dunia ini. Ternyata dengan adanya internet, masyarakat dunia ini dimudahkan oleh 4 hal. Apa saja itu? 1, cara belajar. Kita bisa belajar apa saja, bahkan nyaris gratis. Cara berkomunikasi dengan orang di gunung manapun sekarang kita bisa. Dimanapun ya? Dimanapun lah gampangnya. Mau ketemu anywhere. Mau ketemu artis yang paling top di Amerika pun bisa hari ini. Yang ketiga, cara berusaha. Berusaha. Dulu orang berusaha itu pakai marketing, harus tempatnya. Sekarang di rumah pun bisa, di kos-kosan bisa, di mana terserah, boleh. Yang ketiga, cara bekerja. Sekarang hybrid. Nah, apa hubungannya dengan rumah perubahan nih? Rumah Omah YouTuber ya. Omah YouTuber nih. Kafenya perubahan. Kopinya boleh kopi perubahan. Omah YouTuber ini. Apa hubungannya data yang disampaikan Pak Yusuf dengan tren dunia ini bagi penduduk di muka bumi ini? 1. Hubungannya. Ternyata sekian kemudahan tadi itu belum tentu menghasilkan uang, belum tentu menghasilkan kualitas diri, dan belum tentu menghasilkan kinerja seseorang. Kecuali harus ada pelatihannya. Disinilah rumah YouTuber itu punya posisi. Makanya pemuda ini khususnya Depok dan seluruhnya orang Indonesia nih Pak Yusuf harus bisa mengakses
Omah YouTuber ini. Oke. Yang saya sebut kafe luar biasa tadi, Yusuf, ya. Bukan kafe biasa. Luar biasa. Ya, jadi semua informasi yang berkeliaran di internet yang kita bisa akses dengan mudah, itu semua hanya menjadi sampah di otak kita kalau kita tidak punya skill untuk mengolahnya. Iya. Dan Pak Yusuf sudah membuktikan bisa mengolah semua kemudahan tadi menjadi dolar, menjadi kualitas diri, menjadi kinerja, menjadi layanan, bisa melayani masyarakat sekitar. Iya. Ini yang perlu kita tiru. Wah, terima kasih Pak Dokter. Jadi sebetulnya ini untuk kafe Omah YouTuber itu terinspirasi dari bagaimana memudahkan anak-anak muda itu untuk berkarya secara digital. Iya, saya hampir ngomong Pak Yusuf ini dapat wahyu dari mana? Cuma kan nggak boleh ini. Ada kawan saya namanya Ki Jenar nih. Nanti beliau kita panggil. Iya. Dapat wahyu dari mana kok bisa membuat konsep kafe, ada pelatihan YouTubernya. Iya. Plus kopinya juga dikasih nama Omah Perubahan. Nah, Oke, jadi begini Pak Dokter ya. Jadi saya mencoba untuk mentransformasikan. Ya. Nah, kebetulan ini Ed pada Suka TV ini sudah dapat silver button nih. Ini yang perlu ditiru. Ini perjuangan. Di baliknya ini ada keringat, ada apa lagi tuh? Air mata enggak ya? Air mata. Oh, ada. Karena air matanya apa? Ketika saya mau podcast ke sebuah kafe, kadang-kadang itu kan, Mbak atau Mas, boleh podcast tidak? Wah, ini tidak bisa dong, tidak bisa gitu kan. Karena itu ada air full. mata berarti. Nah, itu air mata itu. Tapi darah nggak ada dong. Darah nggak ada. Nggak ada, belum ada lah. Nggak ada insya Allah ya, kalau hari ini. Kalau darah, kalau dolarnya tidak dapat. Terdarah-darah pasti. Terdarah-darah. Ya, jadi dibalik word dari Google nih Pak. Iya, YouTube, YouTube ini ada keringat, ada air mata, dan darah dalam tanda kutip Pak Yusuf ya, kalau dolarnya tidak cair. Jadi sebetulnya yang menginspirasi saya itu ya, bagaimana ekosistem digital terutama anak-anak muda itu aware ke 4 hal ya. Yang pertama harus memiliki digital etik. Digital etik bagi kenapa gitu kan? Karena ini pilpres ini Pak Dokter. Pilpres, pileg gitu kan. Kadang-kadang hoax itu kemana-mana, hoax kemana-mana, kemudian bikin produksi hoax gitu ada. Ini yang berbahaya. Itu tidak. Kenapa? Karena tidak digital etiknya gitu ada. Rasa moralnya tidak ada. Nah, itu sebetulnya yang menjadi concern saya. Yang kedua gitu kan, digital culture-nya. Nah, digital culture itu bagaimana kita bangsa Indonesia itu memiliki konsep bermasyarakat, bernegara itu Bhinneka Tunggal Ika. Ini seperti ini nih. Ini kan? Karena apa? Pilpres atau apa cebong kampret itu luar biasa. Ya. Itu bikin kita mangkal karena kita terbawa ke peradaban yang paling terbelakang gitu. Nah, yang ketiga itu tentang digital skill-nya. Digital skill-nya itu bagaimana memberikan sebuah pelatihan, kemudian juga memberikan sebuah transformasi. Nah, di kafe ini Pak Dokter ini ya. Orang yang tidak punya kamera umpamanya kan datang saja ke sini karena disediakan kamera di sini. Di sini tidak bisa mengoperasikan kamera, diajari. Nah, tidak bisa cuap-cuap atau grogi gitu di podcast. Diajari juga. Transformasi bukan diajarin, belajar bareng sama saya. Siapa? Itu dia yang keren ya. Sekarang mana ada kafe yang begitu? Tapi kopinya tetap bayar. Kopinya harus bayar. Kopi perubahan. Karena apa? Kopi ini untuk merubah nasib. Benar, UMKM kita di sana di daerah Pak ya. Oke. Jadi konsep kafe ini tidak hanya memiliki jualan semata, tetapi memiliki visi ke depan Pak Dokter. Ya, boleh disebut kafe pendidikan dong berarti. Pelatihan gitu. Bukan kafe pendidikan, tetapi kafe Omah YouTuber itu sesuai dengan karakteristiknya. Nah, YouTuber itu kan biasanya berkreasi secara digital. Kreatif. Nah, itu kafe kreatif ini yang saya gagas. Pelatihan itu nanti ada simulasinya. Saya targetkan 1 bulan, katakan 100 YouTuber yang bisa terdidik, teredukasi sehingga menghasilkan talent gitu ya, konten kreator di Indonesia yang handal. Nah, kira-kira seperti itu. Keren sekali ini ya. Jadi jangan sampai ini kesempatan yang luar biasa ini hilang dari kita. Terutama sih Pak Yusuf, pengalaman ini untuk menjadi YouTuber itu apa harus mudah? Tidak. Contohnya saya lah. Saya itu masuknya kolotnia lah.
Cuman mungkin sedikit flashback ya. Saya dulu wartawan sosial politik, kemudian juga aktif di tahun 2002 itu sampai 2014 lah di wartawan teknologi, sehingga perkembangan teknologi mengikuti. Artinya tidak harus menjadi seorang YouTuber itu menjadi harus muda. Yang penting jiwanya kali ya. Jiwanya bermuda. Walaupun Anda berada di kampung, di jalan sempit, tetapi pikiran Anda harus global. Global, harus itu bongkar pemikiran Anda. Dan sekarang dunia kan menjadi global. Nah, global. Nah, itu harus merubah mindsetnya. Nah, makanya kalau kita merubah mindset itu cocoknya dengan kopi perubahan. Harus ada perubahan nih. Ke sana arahnya. Ya. Begitu. Jadi kita sepakat kalau isu penting di Indonesia hari ini adalah perubahan, mengubah mindset. Mengubah mindset ya. Dan saya juga berharap kepada kontestan Pilpres itu harus memiliki visi ke depan tentang ekosistem digital. Nah, itu sebetulnya. Jadi bagaimana memiliki perubahan terhadap konsep digital ekonomi gitu ya, Pak Dokter. Karena diprediksi bahwa Indonesia itu akan menjadi kekuatan digital ekonomi di Asia Tenggara. Ini dahsyat ini. Nah, itu bagaimana ketiga capres ini, Pilpres ini yang memiliki visi perubahan ke depan ini yang harus pemirsa gitu kan dicatat itu kan. Siapa yang memiliki konsep seperti itu? Saya membaca visi perubahan AMIN itu. Salah satu yang akan diunggulkan adalah skill mengenai digital ekonomi dan itu global, dan itu nyambung dengan data Pak Yusuf. Indonesia berpotensi menjadi kekuatan digital karena penduduknya banyak. Betul. Kita kan 4. Oke, pemirsa pada Squad TV, maaf ini kalau ada bocor-bocor halus gitu kan suara, karena ini di kafe, jadi ada banyak pengunjungnya. Wah, ini banyak juga yang nonton kita nih. Pak Dokter, mungkin sedikit lah closing statement terhadap umat YouTuber gitu kan ya. Anda tadi ikut launching juga gitu kan ya, dan memberikan tausiah lah. Gini, kalau orang pengen berubah, itu kan sama dengan orang ingin bertransmigrasi. Tidak mungkin orang bisa sampai ke destinasi yang baru kalau dia masih pakai cara yang lama. Maka rumah perubahan ini, omah YouTuber dan kafe perubahan ini adalah tempat untuk menghadirkan sesuatu yang baru di kepala manusia ini. Oke, pemirsa pada Squad TV, apakah Anda setuju dengan merubah nasib Anda, atau Anda siapapun presidennya, siapapun yang nyoblos ya? Ini saya udah terlanjur, Pak Yusuf, ini saya boleh nih, sudah terlanjur nyoblos ini. Udah terlanjur nyoblos. Tetapi saya sarankan kepada Anda, pilihan apapun gituan ya, saya pikir sepakat bahwa memilih presiden yang memiliki nasib untuk mengubah agenda, mengubah bangsa lebih baik. Terima kasih, jangan lupa minum kopi perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.